Ada kemungkinan emang Kings itu game pertamanya membaca situasi dari musuh kayak gimana, stratnya kayak gimana, terus di comeback. Oke. Ada kemungkinan juga. Apa tuh? Kings yang dibaca permainannya oleh Siren. Iya, tapi ada fun fact lagi. Apa tuh? Fun fact mengcounter fun fact-nya Om Wawa. Apalagi tuh? Kalau fun fact-nya Om Wawa kan ngomongin soal Kings yang Ya. selalu menang 2-1. 2-1, oke. Kalau fun fact dari Cornet, Siren yang selalu menang Menang 2-0. Fun fact dari gua, Apalagi tuh? yang Pasti nge-counter nggak fun fact penting. kalian. Apalagi? Gua nggak punya fun fact. Oke. Ya udah. Sangat menginspirasi Oji. Ya kan? Counter kan? Pasti spell kamu inspire terus ya Iya. kalau in game ya. Berdoa. Inspirasi. Kabur. Inspirasi. Kok berdoa kabur? Kan lambangnya begini. Inspire kan? Inspire kan? Inspire itu Oh mah iya, Fury itu Fire. Free Free Fire. Fire. Ya Allah, gimana sih? Saya nggak pernah pakai Inspire, bro. Gak pernah main Mobile Legend ya? Wih, gila loh. Jungler terbaik abad ini Nah, season makanya. ke-7. Pakai inspire jadi. Semenjak jungler saya pensiun, ya, Iyalah. jungler saya tidak pernah bermain. Jadi kita lihat di sana. What's this? Matilda. Wih, jungler saya bisa terbang soalnya. Yoi. Oh gitu. Ada asap ya. Bus. Ada sebuah Matilda sana diamankan bersama dengan Uranus. Respect band terhadap Uranus dan bahkan jauh Nih, head. Pak itu dilepas. Pakuito dilepas. Siren tetap tidak mau melihat adanya YP bertanding dan diamankan oleh seorang Rafici di Nah. sisi samping. Biasa. Biasa. Selopain lagi tuh kabel. Kesenggol. Oh, Bung Wawa. Apa? Ini walaupun dengan terbuka dengan Pakuito memiliki win rate yang tidak cukup baik. 112 kali di pick tapi kenyataannya dengan 42%. Dan bahkan J dan Invis-nya. Dapat lagi. Invisnya dapat Baxia lagi dan J-nya dapat hero yang mungkin kalau bisa gue bilang lebih nyaman Lebih nyaman lah ya. dibandingkan YSS. Gue nggak bilang power pick-nya dia juga. Karena J juga wow. Ini bisa power pick sih, sorry salah gue. Power pick-nya 9 Cornet kali, belum 100. pernah kalah. 9 kali belum pernah kalah nih. Yes, yang satunya Bang Sias 12 kali ya, belum pernah kalah ya. Ya karena balik lagi kan. Siren Esports menang terus soalnya. Ya, Iya. Jadi ya akan pasti bagus win rate-nya. benar banget. Bakal lebih nyaman juga sih menurut gue. Sunshin kah Kings? Jason Shinka kayaknya nggak lebih menurut gua ke arah supportnya terlebih dahulu sih. Atau mau ambil Sih, supportnya dulu. Dia bakal coba untuk nge-counter Baxianya dulu dengan kredit dengan punya Lunox 83%. Itu yang kenapa gue bilang dia nggak ambil YSS terlebih dahulu. Cuma Siren Esports, walaupun dia memperkecil kemungkinan untuk seorang junglernya, kemungkinan besar yang bakal keluar itu banyak banget. Masih ada Roger, betul. habis itu masih ada Cloud, masih ada Lancelot ataupun Link, tapi gue nggak tahu ya K-Dot main itu apa enggak. Ini- Yes. Gue jujur ngeri sih kalau ngelihat draft Siren ya, walaupun baru 3 doang ya. Betul sama. Gue melihat dari J sendiri, Yusunshin yang sebenarnya sudah di nerf dan Granger yang menurut gue jauh lebih efektif sebenarnya untuk meta sekarang dibandingkan Yusunshin. Dan di tangan J yang main Grangernya itu ngeri-ngeri sedap. Ini menurut gue early-nya bakal berat nih. Siren nih kayaknya udah dengan hero comfort mereka soalnya. Ada Baxia juga dan bahkan ada Tamus yang sempat di ban di game 1 dan sekarang terbuka. Sesuai prediksi ya, sesuai request dari Oppo Om Wawa. Akhirnya Tamus. Tamusnya diamanin tapi kali ini. Ria berarti buat Tamus. Rhea Tamus, Halid sudah diamankan. Ini 2 hero ngedive udah diamanin. Tapi ada satu yang belum diamanin. Apa tuh? Yang bisa saja diambil oleh Kings berada di arah God lane. Clouda. Oke. Gak menutup kemungkinan Clouda ataupun adanya Chow. Chow masih bisa ngedive ke dalam. Dan Siren Esports harus mengamankan satu hero supaya para pemain dari tim King Esports gak bisa ada yang masuk ke dalam pertahanan backline dari tim Siren Esports. Dan gue lihat Siren ini harusnya ngamanin satu bentar, God lanernya. Berarti yang pakai Azir. One berat. Apakah Azir main Cloud? Azir di sini bisa Khalid, bisa Cloudnya Esme, nggak ada ya? bisa Wen juga. Wen tadi udah dipakai. Agak berat sekarang. Kaja bisa mungkin. Kaja. Shadow pick Leomord. Wen lagi. Masih one. Hayabusa. Wow. Hayabusa untuk seorang Mute harusnya. Mute power pick lagi dengan Chow-nya. Betul. Pede sekali dia untuk kali ini tentunya. Berarti Pak kita tank. No. Pupa. Polpa masih Oh, menjadi di yes. arah Romi. Yes. Dan ini kali ini sekarang Popolnya bakal di tangan Violence. Ceritnya bakal pakai Lunox.
Newt yang bakal pakai Chow dan Kedut harus pakai satu hero. Dan ISS itu adalah salah satu power pick-nya dia kemungkinan besar. Betul, betul. Masih ada Yusun Shin buat Kings, Iswa, dan last pick. Harusnya dari ISS sih menurut gue. Yes. Iya sih. Karena ISS dia walaupun win rate-nya tidak terlalu baik, tapi dia mostly menggunakan ISS. Benar. 12 kali di pick untuk Yusun Shin bagi Kings Esports. Tapi Lancelot. Berat. Lancelot. Wah berat banget ini. Oke, gue tahu memang mungkin ini power pick dari seorang Kedut atau segala macam. Tapi Wow. untuk menumbangkan Baxia, Tamus ini Loi. di early game. Loi malah mungkin bisa jadi makanan. Mhm. Tapi untuk di late game, kalau dari tim Siren mampu membawa ini main ke 15 menitan. Wah ini bakal berat banget sih Bung Kornet. Entah kenapa ya, gue akan bilang ini 2-0 untuk Siren sih. Berat gak sih Lancelot nih? Sebagai user Lancelot, top global Lancelot season 0. Bung Kornet. Melihat Lancelot di pick tadi bagaimana? Lancelot lo tau gak sih Lancelot season berapa keluar? Bukan Iya. season 0. Ya, tapi lu dari season 0 udah top global nih. Bagaimana menurut Bung Kornet dengan Lancelot yang di pick tadi? Berat sih. Berat. Opung Wawa, Ya berat. top global YP season 0 gimana? Berat. Karena balik lagi Lancelot kan satu milih hero ini udah berat banget, dan ini 5 menit awal kalau Siren pegang udah selesai. Dan ingat Lancelot adalah hero early game, walaupun di late game dia bisa menumbangkan core dengan 1 kali damage saja, tapi di early game dia kuat, di late game dia melempem. Tapi kita bakal saksikan apakah prediksi dari para caster dan juga analis salah, dan tentunya masih bersama dengan Kornet Mas featuring Ayah, Opung, Wawa, Akake. Asik. Jadi ayah, opung apa kakek? Semuanya Lengkap lengkap. sekali. Apa koko? Kok Wawa? Kau Wawa, oh iya banyak yang manggil juga ya Kau Wawa ya. Iya. Oke, cepat Kau Wawa kali ini ternyata bakal coba diganggu dari violence-nya. Dibalikan keadaannya. Dan ini seperti Bung Kornet bilang, body block. Benar-benar Invis ngasih semua jiwa dan raganya untuk seorang J yang Y-nya 2. Ya, dan kali ini violence dan treat yang benar-benar belajar dari game yang pertama. Benar-benar nggak cover bisa-bisa dari Lancelot ya. Dan J yang masih menang retribution-nya, mau digunakan ke arah mana pertanyaannya. Karena dari Little Wonder-nya sudah diambil. Waduh. Tapi ternyata first ball tiara mid lane, Oh, Bung Kornet. Tiba-tiba diajem-ajem, diejam-ejam oleh seorang Ria. Yang membuat seorang Lunoxor tumbang, walaupun dengan flicker yang digunakan dia masih tumbang, itu rugi sih. Oke. Kalau menurut gue kalau udah langsung mati, sayang banget untuk masih paksain untuk gunain flickernya. Oke, dan hal yang sama terjadi di game yang kedua. Pertukaran kembali terjadi untuk di bottom lane dan top lane. Pakito naik ke atas, cowoknya turun ke bawah lagi. Oke, shownya turun ke bawah lagi. Dan ingat satu hal, di mana harusnya Kings yang punya first blood rate lebih tinggi. Dibandingkan seorang Siren di spot dipaksa dan lagi-lagi dan sudah tadi keluar begitu saja. Gadot Retri. udah mencoba memaksa, Retri dipaksakan Nggak dan pakai. ternyata nggak dipakai oleh seorang J di Bung Kornet. Oh, ini menarik yang dilakukan J sebenarnya. Rotasi Oh. dari junglernya dari orange, kemudian nanti akan dijelaskan lagi tapi Newt ya yang terkena geng. Dan harusnya mati di sini, di retri dan dapat poin kill lagi. Oh. Gila sih. Ini gua kalau jadi J benar-benar udah kaya, makin kaya dari rotasi jungle mereka yang bisa dilihat dari orange buff, kemudian ke arah Kramer, ke Rokursa, ke purple buff, ke Skirt Izard, bahkan nggak ngambil ini ya dulu, nggak ngambil gold buff, tapi dapetin poin kill dulu, baru ke gold buff dan dapet kill lagi. Oke, tapi bukan hanya itu aja Bung Kornet, ternyata di sini bakal coba ada retribution yang ternyata diamankan oleh seorang Cadet karena dari seorang J juga nggak punya retribution, dia nggak bisa mendekati permainan dari Turtle dan membuat seorang Cadet berhasil mendapatkan Turtle-nya. Ini aku melihat J ini mirip sama Ranger Mas. Dengan permainan farmingnya yang nggak menggunakan retribution, tapi kenapa J jauh lebih cepat dan lebih kaya ya Oh dibandingkan sepertinya, Ranger Mas? sepertinya dia hoki aja ya. Sepertinya hoki aja. Tapi ya. Valens di depan sana udah level 4, udah mulai terkirim begitu saja. Azar coba membantu dengan ada Raviji dan sepertinya Jay bakal coba tumbang. Dia ada top lane, Invis sedikit terlambat. Azar pun gak bisa berbuat banyak. Raviji masih mau lebih. Valens sekali bakal coba ditumbangi, tapi ternyata ada satu poin damage dan sepakat. 1 poin tambahan untuk seorang Lancelot. Looking for double kill dan udah gak ada puncher lagi Bung Kornet. Ini dia gerakan-gerakan yang nggak perlu dilakukan sebenarnya oleh J. Ketika baru saja dipuji oleh Kornet, tapi tiba-tiba dia melakukan kesalahan yang cukup fatal di sana. Ketika dia Indonesia. ngebuka di bush-nya dan terkena stun, kemudian langsung di-commit begitu aja, nggak ada lagi rondo, nggak ada ultimate juga yang dikeluarkan. Dan malah K-dotnya yang bisa tang ting tung tung ting tang ting tung ting tang ting tung. Telepon tuh dilihat-lihat ya. Apa? Telepon ting 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 Ding 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 ding. ting ding.
Oke. Mama mau ikutan tuh pasti tuh. Gatel ya, ikutan dong. Ayo dong, ayahku. Dan di arah bottom lane ternyata bakal ada pergerakan yang mungkin lebih pasif antara Chow dan juga Samus. Tapi kalau menurut gue setuju banget sama Konet yang ngomong awal. Itu nggak hal yang unnecessary move yang dilakukan oleh seorang J. Unnecessary move. Unnecessary move, ya benar itu. Iya. Apa tadi sebelumnya yang pertama? Nah, iya itu. Oke. Agak sedikit sulit ya. Karena di depan sana Kret bakal coba dipasang begitu saja. Ada Kedon, rotation. masih ada Pancar. Dia Sonata, satu buah kali poin lagi diamankan. Irvin masih mau lebih. Di flicker begitu Gila. saja. Dan Gila. tumbang di arah jungle Bung Kornet. Emang Invis nih kalau pakai Baxia kayaknya udah hatam bet hatam ya. Bener-bener dia tahu ketika piringan-piringan hitam dia itu udah kena dan nggak bakal ada lagi cooldownnya dan langsung di flicker, di commit ke arah satu orang yang sangat penting yaitu junglernya dari seorang K-Dot dan bahkan turtle-nya ini harusnya free. Free Dan masih banget. ada retribution juga dari seorang J yang retry-nya tidak seperti Ranger Mas pastinya. Ranger Bronze. Ranger Bronze. Yes, retry sabun saya, Warkop. Bila ternyata dapetin dengan cukup gampang, Nggak retry-nya perlu ditahan Iya. untuk sebuah orange buff. Orange buff. Karena kayaknya ada Kedot, coba membantu, informasi telah diberikan. Bakal jadi di sana, retribution-nya bakal coba dipakai. Tapi Retry. ternyata diamankan oleh seorang Ravici. Hah? Karena Nggak dipakai nggak retry-nya? ada vision. Kan Ada masuk si rumah. Baxia? Nggak ada vision Oke, tadi. kita akan lihat highlight replaynya. Nggak ada. Kemarin Niki. Enggak, tadi nggak ada vision, gue yakin banget. Kalau ada vision pasti di retry sama dia. Karena gue sering banget melakukan itu. Sorry, jangan Antara nggak ada vision atau sebenarnya ada vision tapi ketutupan darahnya sama Baxia. Karena Bisa, kadang-kadang gue lihat ya. tadi Baxianya masuk ke arah rumput. bisa jadi kalau itu. Bisa Oh. jadi ya. Dan Baxia membuka vision dari top lane. Dipasang begitu saja J-nya free. Ten is coming. Menuju ke arah belakang. Ternyata ada langsung sahaya busa dari seorang Ezra. Terkikit Ravici-nya. Flicker harus digunakan. Bahkan kali ini tim Siren Esports yang mundur. Memanggil kupanya Dam-Dam Kupa is back. Oke, dan K-Dot bicara sama Ria-nya. Kita di sini masih benar-benar tidak mau kehilangan minions wave di arah tengah. Dan J tanpa adanya orange buff masih tetap santai aja kayaknya dengan item yang pertama dia bikin lebih ke arah defense kayaknya. Oke, Newt Paul coba Good dipasang. Dapat fokus, dapetin turret di arah top lane. Bung Kornet, kalau Bung Kornet sadar, Rhea makan dua lane. Iya loh. Cepet banget ya. Clear, Iya. langsung ke tengah, balik lagi ke bawah. Teman-temannya yang roaming ke atas. Lebih Rhea kayak Andre ya. dapat dua lane dia, bro. Enggak juga sih, soalnya Raptor macet kan lumayan mahal. Oke, tapi ternyata kali ini dengan ada damage Death Sonata telah dikeluarkan, maka coba dipasangkan retry-nya untuk kali ini Bung Kornet. Akan beraduka, Violence kali ini membuka visionnya dan ternyata Enggak. gak diambil. What happened? Ternyata dikira untuk orang laser. Dua serangan langsung ke arah seorang J. Freestyle dulu bos. Masih mau dipaksa, tapi bakal coba ditumpangin. Oh my god, Newt bermain dengan cukup baik. Freestyle dulu bos, berhasil membuat seorang J tumbang di arah sana Bung Kornet. Gue yakin banget yang di otak J itu menahan retributionnya untuk arah turtle. Karena dalam 12 detik tadi gue lihat detikannya. 12 detik turtle yang muncul. Tapi justru malah J-nya memaksakan untuk balik lagi. Karena dia perhitungannya agak sedikit salah sih. Kalkulasinya salah. Dia maju lagi dengan rondonya dan untuk dapetin purple buff-nya. Tapi ketika dia maju dan gak ada lagi skill untuk balik ke arah belakang, dia harus di-commit. Oke, Azir lewat begitu saya dua F-Dragon telah dikeluarkan tapi harus ditumbangin. Permainan cukup baik, satu buah execute dikeluarkan. Mati di udara. Satu tumbang di arah bottom lane membuat tim Kings harus ketinggalan momentum. Tapi ternyata Ravici di arah top lane sana membuatkan satu hadiah untuk seorang Newt yaitu turret di arah top lane. Yes, turret sudah hilang tapi pertukaran terjadi juga. Siren mendapatkan bottom turret jadi masih 50-50 buat sementara waktu. Tapi untuk Kingsnya serangan yang mereka bangun di 5 menit awal tampaknya sudah mulai membuahkan hasil. Oke, semua combo udah mulai dikeluarkan. Finals sana diganggu pergerakannya, tapi Ravici masih dapetin seorang Invis meanwhile dari bottom lane. Sonata, satu hit terakhir, masih coba ditahan oleh seorang Newt. Rhea, satu versi pribadi, pengen satu didapatkan, masih bisa dihindari. Ravici masih mau balik, Rhea still survive di arah top lane, Bung Kornet. Yes, masih bisa melawan karena posisi juga Rhea yang paling kaya di Siren dengan satu spell yang cukup berguna atau bisa dibilang sangat berguna, Vengeance-nya 1-0-2 dan bahkan dari J-nya yang mulai agak sedikit tertinggal ini karena beberapa movement yang dilakukan menurut gua. Nah itu tuh yang gue bilang ya. Maksain. Ketika dia rondo tapi perhitungan dia salah, itu membuat dia harus kayak balik lagi jalan kaki untuk ke depan. Dan itu yang dilakukan beberapa kali oleh seorang J-nya ketika dia salah kalkulasi untuk mendapatkan entah itu jungle, entah itu musuh juga.
Oke, di Sonata dikeluarkan satu hit Mati. terakhir. Harus tumbang. Di Sonata yang baik dari top lane sana. Dan bahkan membuat space untuk para pemain tim Siren untuk regroup di arah mid lane. Ada Hayabusa sudah mulai datang. Shadow Kill telah dikeluarkan untuk clear minion saja. Bahkan Violence bersama dengan Crit, dan juga Kaidot masih coba untuk mencari momentum untuk nge-pick off salah satu Hayabusa di dalam top lane. Yes, 16 detik lagi, 15 bahkan 10 detik lagi untuk Turtle akan muncul. Retrinya masih ditahan dan harus kehilangan purple buff kayaknya tadi. Demi menahan retributionnya. Dan berkali-kali juga. Karena Turtle lagi. Gua bingung sama retrinya J itu sebenarnya gunanya buat apa? Untuk di game kedua ini. Oke. Kayak dia tuh selalu menahan beberapa kali. Dan Wow. bahkan untuk Lord kah? Oke, untuk Lord. Tapi Udah jadi kayaknya Lord. sayang banget sih untuk Lord. Karena tadi dia kira bakal coba masih bisa turtle, tapi ternyata enggak. Iya, Untuk sekarang juga dia mau maksa Lord gak bakal bisa net. Kalau menurut gua. Bakal iya makanya. waste banget ceritanya. Kalau misalnya dia maksa ke arah. Makanya ini yang gue bilang, J ini mirip-mirip Ranger Emas. Kayak dari early tuh menahan, tapi untungnya ya bedanya J sama Ranger Emas, J itu lebih cepat farmingnya. Jadi Oke. termaafkan, kalau Ranger Emas lama. Oke, udah lama gak bisa, tapi Dovre Iya. telah dikeluarkan begitu saja. Dia menjadi pilihan. Dia bakal dipilih kali ini dari poin utamanya. Setelah sudah dapetin satu dan Christ menjadi pilihan yang kedua. Dua harus hilang. Shutdown bakal didapatkan oleh J. Meanwhile dari mid lane, dari seorang Rhea-nya membaik time dengan cukup baik. Dipaksakan kembali, membalikan keadaannya. Rhea is coming. Rami jika boleh pulang mau jadi goyang harus hilang. Dan Lord terbuka dengan sangat bebas Bogornet. Yes, ini dia langsung membayarkan kesalahan J ketika Cornet ngomentari dirinya dengan double kill yang didapatkan. Dan langsung menuju ke arah Lord juga, tapi mereka harus mengamankan K-Dotnya karena masih ada satu retribution yang harus hati-hati juga Ten, karena darahnya sekarat. Dipaksa untuk recall, retribution is real, pastinya didapatkan oleh tim Siren. Walaupun Rhea yang dapetin dan retrinya nggak dipakai Nah, juga. cooldown. Oh, cooldown. Cooldown tadi, Oke. cooldown. Sabar, gue juga udah ngeliatin sebelum lo offline. Tenang. Gue udah liatin. Jangan berantem karena retri. Jangan berantem. Santai. Oke. Gue udah ngeliatin, temen gue tahu pasti bakal komplain. Apalagi Tamus yang dapat. Karena jangankan itu, yang dapat siapapun. Kalau bukan jungler, wah temen saya ini ngeliat saya udah kayak, jual aja handphonenya. Iya. Oke, dari kalau kita lihat dari item musiciannya juga yang sekarang udah jadi ya buat Sirennya. Masih sama-sama dengan gold yang tidak terpaut terlalu jauh, namun Siren lebih diuntungkan karena mereka sudah punya super minion bersama dengan satu buah Lord yang meskipun belum di-enhance, tapi setidaknya itu akan membantu mereka untuk membersihkan seluruh outer turret milik dari Kings Esports. Dan let's go, ini dia serangan yang dibangun oleh Siren. Oke, dan seperti kalau yang gue lihat di sini para pemain dari tim Siren benar-benar memaksakan dengan Loinya untuk ngebuat seorang Cerit ini berubah menjadi Order Brilliance. Invis di garis depan, udah ngebuka visionnya. Tapi mereka harus clear di arah bottom lane dulu. Objektif game yang dilakukan disiplin banget. Walaupun seperti kata Bung Koret, J-nya agak sedikit suka melakukan unnecessary move. Tapi ternyata disiplin dari kawan-kawannya ini menutup celah yang dibuat oleh seorang J. Ya, lihat cover-covernya Invis terutama si Baxianya, dia selalu berada di garis depan biar gak ke gap backlanernya. Outer sudah habis semuanya, Cornet. Yes, sudah mulai masuk tampaknya tapi masih belum ada yang menginitiate. Masih menunggu momen juga dan tampaknya Invis hanya mencoba untuk mengganggu pergerakan. Tapi lihat sana, rocket strike dan bahkan kombonya masuk justru dari anak-anak Kings. Double kill dari seorang K-Dot yang mengincar ke arah seorang Hayabusanya. Shadow kill terpaksa dikeluarkan untuk melindungi dirinya tapi tidak akan bertahan cukup lama. Karena lihat damage dari K-Dot juga Ravisia terlalu besar walai. 3 bahkan 4 hero dari Siren langsung hilang, tumbang semuanya. Tersisa seorang Rhea, bakal coba dipasang oleh seorang dia untuk wipe, ternyata dikeluarkan. Ini bakal menjadi wipe out dan Rhea masih coba bertahan dengan Vegas dan tak bisa. Wipe out, ini bencana. Siren Esports What the kehilangan heck? 5 playernya. Invis sudah datang, ini Peter turret bakal coba dibuka. Tapi ternyata Ten masih hidup Masih bisa, kembali, masih bisa berhasil hidup. mempertahankan. Tidak terjadi one strike push. Oh my god, tuh kan sampai kejebur god. Oh my god. Ini benar-benar Siren tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan apalagi movement-movement yang benar-benar ini bahaya banget karena satu momen aja tadi nyaris saja comeback dan bahkan di sini langsung ada pintu kemana Lagi saja dan dilakukan lagi. oleh seorang Tenda tapi lihat sini dari seorang K-Dot yang kesit pada arah depan tetap pakai langsung ditumbangkan pintu saja dari seorang Granger-nya tersiap Violence dan juga langsung dibeli karena seorang Invis ya dikejar mau kemana terkena stun dan bahkan harusnya ini hilang dan bahkan dibalikan dengan satu pintu ajaibnya. Cerit tadi mencoba untuk membantu pergerakan di arah bottom lane, tapi ternyata Cerit sadar diri. Kalau dia masuk juga dia nggak bisa nge-defense ke arah high ground-nya. Dia langsung mundur ke arah belakang. Tersisa 4 player tapi J harus tumbang. Lagi dan lagi J out of position kali ini Bung Konet kalau bisa gue bilang. Iya benar banget, tidak adanya J.
Tapi tampaknya mereka pengen komit banget untuk dapetin satu turret di arah bawah. Oke, order Wah, pilihan komit selalu nggak? dibuka begitu Nggak saja. berat. Dan Wah. terpancing kali ini. Cerita Udah di-clear Clear. dan bahkan di-clear begitu saja dengan order brilliance. Mau tidak mau order brilliance harus digunakan. Gua gak tahu apa yang dilakukan tadi oleh Azernya sejujurnya. Kayak kuat Shadow-nya gak dikeluarin. Dan padahal dari si Invisnya udah masuk ya. Kayak pengen dapetin turret tapi agak ragu. Satu sih. Karena kejadian tadi mungkin ya. Sama satu lagi, dia masih takut sama Duel Dragon dari dulu. Belum keluar sama sekali. Kalau dia tumbang, beberapa detik ke depan bakal Iya ada itu. loss. Kayak jadi pergerakan Siren nih udah mulai mikir yang biasanya lebih cepat. Tapi sekarang jauh lebih kayak dipikirin lagi. Karena nggak mau kejadian tadi yang itu lemes sih dengkul mereka, yakin gue banget. Bener-bener kayak satu gerobak yang bisa aja di end. Tapi untung aja nggak berhasil. Dikejar di arah bottom lane bakal jadi pertukaran. Tamu sudah dihilangkan dan bahkan bertukar dengan Lancelot. Gak worth it. Gak worth it sama sekali. Rhea ditukar oleh seorang Kedot. Meanwhile ada Bapak Lord yang terhormat Bung Kornet. Aduh, gue nggak tahu deh apa yang dilakukan yang direncanakan oleh anak Kings. Sebenarnya kalau misalkan tadi dari 10-nya berhasil di-commit sih ya masih lumayan cukup cuan ya. 2 untuk 1, tapi kalau kondisi kayak gini ya untung saja mereka nggak langsung commit ke Lord. Udah itu jawabannya. Kalau misalkan udah commit ke Lord dan mereka kehilangan Lord, itu bakal bener rugi dan menyesal nggak bisa tidur semalaman. Waduh. Dari Kedot ya. Gimana Bung Wawa? Gue setuju sih, dan ya dari itemnya juga ini seluruh ya dari kedua timnya mereka sudah mulai harus berhati-hati jangan sampai ke pick off seperti tadi gitu loh. Karena dengan adanya Lord yang sekarang sebenarnya bisa diamankan Lord untuk sekarang karena mereka masih punya retribution, goal untuk retribution ya. Cuman dari balik lagi dari Siren mereka sudah harus kehilangan middle inhibitor, mereka harus lebih hati-hati juga jangan sampai mereka kalah team fight di area dari Lordnya dan bahkan semuanya langsung bisa dibalikin juga. Jadi dua-duanya bakal bermain sangat berhati-hati. Kita bisa melihat tempo yang begitu pelan diciptakan oleh kedua tim ini. Oke, tapi di sini gue ngelihat adanya seorang Newt yang bakal coba untuk dapetin satu turret di arah top lane. Itu nge-distract untuk team fight di arah bottom lane. Dan Siren pun mereka masih dengan stick 3 playernya yang berada di arah front laner. Dan melihat posisi seperti ini sebenarnya bisa menjadi keuntungan untuk tim King Esports. Ternyata mereka masih ke arah belakang, jadi top perangkap. Violence bersama dengan Rampage, semuanya beri sekarang Sanjay. Jay masih bertahan tapi gagal didapatkan. 2 hilang ini kerugian untuk tim Siren Esports. Bahkan Rhea-nya gak bisa bertahan dengan cukup banyak. Invis is coming, mencoba untuk menjemput seorang Rhea. Tapi ternyata informasi untuk mundur diberikan oleh tim Siren Esports. King Esports membalikan keadaan. Lihat, mereka sekarang yang berada di posisi yang cukup unggul mendapatkan Lord yang terhormat. Gua nggak ngerti banget sih yang ada di pikiran anak Siren. Kayak seperti yang sudah di warning sama Ranger Emas sih sebenarnya. Satu, overconfident. Iya. Ketika terlalu pede dan justru malah keadaannya sekarang mulai disusul balik sama anak Kings. 51.000 dari goldnya dan bahkan Lord berwarna kuning sudah diamankan. Dan entah kenapa gue melihat Jay di game kedua kayak apa ya, movement dia aneh aja gitu loh. Aneh. Kayak positioningnya juga kayak nggak bisa ngebaca posisi musuh tuh bakal di mana dan akhirnya dia yang harus mati. Kayak mati-mati konyol gitu loh. Mati konyol dan satu lagi Bung Kornet. Ini kalau yang gue lihat ya, Jay itu kayak dia tuh nggak sabar. Dia nggak sabar banget. Dia yakin dengan PD dengan apa yang dia bisa pick off. Betul. Dengan apa yang dia bisa tembak, dia mati, dia ngandalin killing spree, dia maju lagi. Tapi ternyata dengan crowd control yang dimiliki Violence yang fokus terhadap seorang Jay itu ternyata nggak bisa. Dan kali ini lihat dia menuju ke arah base dari para pemain tim Siren Esports. Udah nggak punya inhibitor lagi. Ini di airdrop yang sana fokus banget. Shadow Kill telah dikeluarkan. Menuju Hayabusa ke arah belakang. Untuk Lordnya berhasil dihindari dengan cukup cepat. Dia bakal coba fokus. 2 serangan Oh my pelan. Jay lagi menjadi pilihan. Dan ternyata Jay harus hilang. Rhea pun juga hilang. Dan langsung mau dilakukan oleh para pemain tim King. Shutdown. Dan sisa 2 player dari tim Siren Esports. Meanwhile 2 lane yang berbeda bersama lane Atom Lane semua sudah masuk super minionnya. Dan ini bencana. Gila sih, ini yang gue bilang tadi. Yang Kings butuhkan adalah reset mood mereka, balikin mood mereka. Dan harus mulai menghilangkan rasa gugup dan nervous mereka.